Saudara, poin kita bicara tentang ketekunan sudah selesai, ya. Dan pilihan ada pada kita masing-masing. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pilihan ada pada saudara dan saya untuk bertekun atau tidak, ya. Mari kita lihat. Sekarang kita melihat di dalam Amos pasal yang keempat. Saudara, saya pernah membahas firman Tuhan ini. Kedengaran enggak? Kedengarannya? Pero? Oh, kurang besar. Memang Markus bilang ini harus ada yang jaga, tapi beli kabel supaya ini dipindahkan ke belakang, ya. Jadi jemaat supaya bisa sama-sama berembuk. Amos pasal yang keempat, Amos pasal 5, maaf. Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah, mari bangkit berdiri. Saudara buka Alkitab saudara. Kita akan sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tiada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu buat pembacaan, buat kerjasama yang baik dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagia orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Allah. Amin. Saudaraku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dalam satu perikop kecil ini, 2 kali dia berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau kita melihat, saudaraku, dari kitab Amos, berulang-ulang Nabi Amos memberikan pesan ini, bahwa saudara dan saya, maaf, untuk itu pada waktu itu adalah bangsa Israel. Secara umum dikatakan, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa hubungannya ketika saudara dan saya mencari Tuhan, saudara dan saya mencari Allah, lalu akan memperoleh hidup? Ini satu perjalanan panjang yang saudara dan saya harus pelajari. Saya katakan tadi, saya senang karena kaitannya dengan pujian. Itu terdapat dalam pembahasannya. Saya ulangi saudaraku, Amos, dia berbicara secara umum kepada bangsa Israel. Nah, saudara dan saya adalah Israel rohani di hadapan Tuhan. Amin. Israel rohani artinya ketika bangsa Israel tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yohanes 3 ayat 16 menjadikan saudara dan saya Israel rohani, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kita akan masuk kepada secara khusus
Ya. Pribadi lepas pribadi, ketika mencari Tuhan, ketika mencari aku, maka akan memperoleh hidup. Hidup yang bagaimana? Apakah hidup yang hanya sekedar gitu? Tentunya tidak. Ya, bukan hanya sekedar hidup yang bernapas, bukan. Kalau saudara masih mengingat firman Tuhan, saya pernah menyampaikan bicara tentang hidup. Ya, lakukanlah kata firman Allah dalam Matius, maka kamu akan hidup. Hidup di sana dikatakan pakai LIVE, life. Ya, sedang berlangsung. Berlangsungnya baik. Ya. Kita akan melihat, saya tidak terlalu membahas kemana-mana karena waktunya. Kita akan melihat, cari Tuhan secara khusus. Cari Tuhan, cari aku, kata firman Tuhan, secara khusus. Dalam Mazmur pasal 27, coba dengan cepat. Mazmur pasal 27 ayat 10 sampai ayat 8 sampai ayat 10. Mazmur pasal 27 ayat 8 sampai ayat 10. Ya. Saya akan baca dulu ayat 8 sampai ayat 10, baru nanti saya terangkan. Coba munculkan langsung ayat 8 sampai ayat 10. Saudara perhatikan firman Tuhan. Cepat. 8, 9, 10. Ya, gak apa-apa, lebih kecil supaya saya bisa fokus. Perhatikan Mazmur 27 ayat 8 sampai 10. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu secara umum. Secara umum kepada bangsa Israel. Tetapi secara khusus, pribadi lepas pribadi, Tuhan berbicara siang hari ini kepada saudara dan saya. Direspon oleh seorang yang bernama Daud. Daud berkata bahwa firman-Mu, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka apa? Wajah-Mu ku cari. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memperoleh hidup harus ada satu ikatan, apa namanya? Harus ada satu chemistry. Ya, Tuhan bilang cari wajahku, Daud bilang ya wajahmu ku cari. Hatiku menuruti firman-Mu, kamu ku cari. Artinya ada satu apa? Ada satu keterikatan. Untuk memperoleh hidup yang dimaksud di dalam Amos, seperti yang dikatakan Daud. Firman-Mu ku ikuti, hatiku mengikuti apa? Firman-Mu. Firman-Nya berkata begini, carilah apa? Wajahku. Ayo, Bapak Ibu ikuti supaya hidup, ya, supaya ada yang kita bawa pulang. Daud bilang begini, hatiku mengikuti firman-Mu. Firman-Mu bilang cari apa? Wajahku. Daud bilang ku cari wajah-Mu. Jadi ada satu apa? Ada satu chemistry. Bicara kesaksian hubungan rumah tangga. Kalau suami bilang, mama ikut saya ya.
Tapi di tengah jalan, pas suaminya diikuti, suaminya bilang, ngapain kamu ikut? Loh, istrinya bilang, lah kamu tadi yang suruh ikut. Ya kau ku ikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi seringkali terjadi tidak seperti itu. Terjadinya apa? Lah ngapain kamu kesini? Lah tadi kamu yang suruh. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Disinilah terjadi chemistry tadi. Ada banyak orang sering sekali ketika banyak masalah, jangankan orang tua dulu, suami saja tidak, maksud saya begini, seorang suami dalam waktu-waktu tertentu tidak mau kehadiran istrinya. Bukan karena benci, karena begitu beban persoalan. Mau sendiri, angkat tangan yang sering mengalami. Pengennya itu sendiri. Atau seorang istri nggak mau diganggu suami, pengen sendiri. Bukan benci, bukan. Ya, hanya pengen sendiri. Tapi Tuhan, dia tidak mau sendiri. Dia bukan orang yang jaga, dia bukan pribadi yang jaga image. Sesibuk apapun, sebanyak apapun, seheboh apapun hari-hari ini manusia berseru kepada Tuhan, dia tidak pernah kewalahan. Sekarang kita lihat pembahasan dalam hal siapa orang yang memperoleh hidup, bagaimana atau seperti apa keadaan hidup yang dimaksud. Ya, orang yang mau mengikuti firman Tuhan. Jadi siapa yang memperoleh hidup adalah mereka yang mau mengikuti firman Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Saudaraku, untuk mempermudah saudara mendapat gambaran kehidupan yang sesungguhnya dari Tuhan, hal sederhana adalah belajar mengikuti firman Tuhan. Ini dulu langkah pertamanya. Ya. Saudara, kalau saudara memperhatikan ketika kita mau belajar mengikuti firman Tuhan, berulang-ulang saya katakan, nggak akan pernah ada yang gagal. Kenapa? Karena ada satu kekuatan di dalam firman itu sendiri untuk memampukan saudara dan saya belajar melakukan. Nah, Daud menyadari itu. Firman-Mu berkata, cari wajahku, maka wajahmu ku cari. Tuhan tidak akan menyembunyikan wajahnya. Ya, orang yang selalu mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan akan lebih mudah menemukan wajah Tuhan. Orang yang mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan akan lebih mudah memperoleh tuntunan Tuhan. Namanya juga chemistry. Jadi dimulai dari kita. Ya, dimulai dari kita. Walau memang bukan kamu yang mencari aku, tapi akulah yang mencari kamu. Itu kata firman Allah. Itu yang sering dibahas oleh ahli-ahli teologi. Betul. Tetapi dalam perjalanan hidup kita tidak bisa seperti itu. Tuhan bilang begini kepada Kain. Ya, kenapa wajahmu muram? Ya, kurang lebih seperti itu. Tuhan bilang begini, kalau hatimu baik, sesungguhnya sesuatu Tuhan sediakan. Tapi kan Kain ini dongkol. Ya, karena apa? Persembahannya tidak diterima Tuhan. Habel persembahannya diterima Tuhan. Seakan-akan, jadi, tapi Tuhan bilang begini, loh, kenapa hatimu dongkol? Tidakkah wajahmu akan lebih berseri-seri? Nah, ini bahasanya saudara, kembali kepada pribadi orangnya.
Yang pertama, ya secara bahasa sehari-hari saja. Saya tidak buka Alkitab. Kepada Yudas. Yudas juga sudah, Tuhan Yesus juga sudah menegur Yudas. Ya. Bahkan Tuhan Yesus pernah memberikan satu sindiran bahwa sebetulnya walaupun sudah ditentukan siapa yang akan mengkhianati Yesus, tapi kembali kepada dirinya, kembali kepada pribadi orang itu. Bisa berubah, bisa. Kalau dia mencari wajah Tuhan, kalau dia mau peka akan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa kalimat terakhir sebelum saya pindah dari sini. Kalau orang yang mau mencari Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, tidak ada kehidupan yang paling sedih di dalam dunia ini kalau sampai orang tua kita tidak mengakui kita anaknya. Ya. Tapi sekalipun hal itu terjadi, firman Tuhan bilang, Daud bilang dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Tidak ada satu kehidupan, maksudnya saya begini, tidak ada persoalan di dalam dunia ini, sebesar apapun persoalan di dalam dunia ini, tidak akan bisa memisahkan saudara dan saya dengan kasih karunia. Amen. Itu berlaku bagi orang yang mau melakukan, yang mau mengikuti firman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat contoh. Ya, ada contoh selama mengikuti firman Tuhan. 2 Tawarik 26. Dengan cepat, 2 Tawarik 26. Ayat 4 sampai ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai ayat 5. Saya akan baca. Ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat sama-sama segala usahanya berhasil. Ini mulai kelihatan gejala-gejala kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, perhatikan Bapak Ibu, memang sangat diperlukan petunjuk dalam mencari Tuhan. Ya, sangat diperlukan. Saya ulangi, dalam kitab Amos tadi dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Perhatikan ini, carilah Tuhan, ini adalah petunjuk. Lah, konsekuensi dari seseorang melakukan petunjuk, dia akan hidup. Amin? Dia akan hidup. Ya, sekarang kita masuk ke aplikasinya tadi. Daud berkata begini, firman-Mu kuikuti, cari wajahku, itu petunjuk. Lalu Daud bilang, wajah-Mu ku cari. Nah, ketika Daud mencari wajah Tuhan, ketika Daud belajar melakukan firman Tuhan, ketika Daud belajar melakukan petunjuk-petunjuk dari Tuhan, tadi kita sudah lihat hasilnya di bawah.
Sekarang kita lihat lagi contoh selain daripada Daud. Nanti sampai kita tarik kepada diri kita, ya. Selain daripada Daud, ada yang bernama Raja Uzia. Uzia ini, saudaraku, kalau saya baca umurnya sangat muda. Ya, saya baca dari ayat 1, nggak usah dipindah itu ayatnya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Saudara bayangkan, 16 tahun. Umur yang sangat-sangat muda. Kira-kira kalau tamat SMA, umur berapa? 18. Berarti belum tamat SMA. Ya. Belum tamat SMA, satu bangsa Yehuda, bangsa Israel, ya, angkat Uzia ini menjadi raja. Saudara tahu, firman Tuhan berkata begini, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Perhatikan kalimat berikutnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah nabi. Nabi Tuhan yang Tuhan pakai menyampaikan petunjuk-petunjuk. Baik kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda secara umum, maupun secara khusus kepada Raja Uzia. Ya. Jelas firman Tuhan berkata begini. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia ini Uzia, raja yang 16 tahun tadi, umurnya 16 tahun, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, saya akan membahas sedikit kata ini. Sama-sama baca, mulai dari selama. 2, 3. Selama ia mencari Tuhan. Stop. Selama ia mencari Tuhan. Kata selama ini saya ambil bahasa Inggris lebih dalam. Saya tanya anak saya, dibilang, Pak, cara membacanya daring, tulisannya during. Ya. Tadinya kalau saya nggak tanya Jurian, saya mau bilang during. Rupanya cara membacanya daring. Ya, baik, perhatikan. Bahasa Inggris kata selama dalam penulisan Alkitab dibilang itu during. Artinya semasa. Ya, selama ini memiliki arti semasa. Jadi ada ukuran, ada jarak. Ya, supaya saudara bisa memahami dan bisa diingat kembali kepada kehidupan sehari-hari. Lalu pengertian lain kata selama ini sementara. Lebih sempit ya. Tadi kalau semasa, lalu sementara. Ini lebih sempit. Lalu dia juga memiliki pengertian selagi, lebih sempit lagi. Ya. Selagi. Lalu dipersingkat lagi pada waktu. Wah, dalam sekali Bapak Ibu. Jadi kalau hanya kata selama ini terlalu jauh pengertiannya. Tapi kalau saya tarik kepada bahasa Inggris, penulisan dari King James, dari bahasa aslinya, langsung saja ya, kepada yang paling sempit, pada waktu. Ya. Kalau mau di apa namanya? Agak dilonggarkan sedikit, selagi. Selagi. Jadi kalau selagi atau pada waktu, ini sangat
mengikat keberadaan saudara bahwa tidak ada waktu lain untuk tidak mencari Tuhan. Kalau kita lihat Uzia, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Jadi kalau Uzia sedang tidak mencari Tuhan, usahanya apa? Gagal. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Amin. Saudara dan saya akan lebih mudah kalau hamba Tuhan GPDI bilang begini, selama kamu berdoa banyak berkat. Selama kamu tidak berdoa, itu slogan hamba Tuhan GPDI. Dan itu terbukti. Terbukti, saudara. Terbukti. Ya. Sekarang kepada jemaat lebih khusus lagi. Ya. Selama saudara mencari Tuhan, maka usaha berhasil. Maka engkau akan hidup. Ya. Hidup yang engkau jalani tidak hutuk-hutuk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selagi sewaktu pada waktu engkau mencari Tuhan. Jadi gampang barometernya Bapak Ibu. Ya, maaf. Saya bukan mau memberikan satu janji, tidak. Ini firman Allah. Ya, barometernya gampang. Kalau usahamu gagal, review pencarianmu kepada Tuhan. Betul nggak? Ya. Kalau rencanamu gagal, perhatikan. Perhatikan perjalanan kerohanianmu kepada Tuhan. Ini firman Allah. Karena dikatakan selama. Ada pujian berkata, selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Selagi ku percaya. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi pribadi yang berusia 16 tahun, firman Tuhan berkata, membuat segala usahanya berhasil. Wah, luar biasa. Tapi jangan lihat ininya dulu. Jangan lihat usaha yang berhasil ini. Lihat perjalanannya. Selama, saat dia, selagi dia, semasa. Gak bisa. Tidak bisa kita katakan, oh ya sudahlah, kalau saya mau jadi anak Tuhan, pasti Tuhan tolong. Enggak. Daud lebih spesifik bilang, kau suruh ku cari wajahmu, ku cari wajahmu. Ya. Maka Daud ketika Salomo mau diangkat menggantikan Daud ayahnya, raja, Daud hanya bilang begini, saudara. Salomo, kenal Allahnya ayahmu. Udah, itu aja nasihatnya. Nasihat terakhir dari Daud kepada anak yang mau menggantikan posisinya. Nggak ada dia bilang, Salomo, ini pasukan kita ya, 10.000 berkuda, 200.000 yang punya senjata. Enggak. Dia hanya bilang begini, Salomo, kenallah Allahnya ayah, maka engkau akan hidup. Alkitab mencatat, tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo, raja yang benar-benar gagah perkasa. Pemerintahannya sampai ke Mesir. Zaman itu dia adalah raja yang paling besar. Sesudah dia tidak ada lagi. Ya. Karena apa? 2 kali Allah bertemu dengan Salomo. Raja-raja lain tidak ada.
Baik, jadi saya sangat berharap Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan memahami akan hal ini. Mencari Tuhan akan hidup. Ya, kita sudah lihat contoh. Sekarang kita masuk ke aplikasi kita sehari-hari. Kita akan melihat aplikasi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sedikit saja. Matius pasal 25. Saya akan baca dengan cepat. Ayat 37 sampai ayat 40. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan saja. Matius pasal 25. Ini lebih banyak ke penjelasan ya. Matius pasal 25 ayat 37 saya akan baca demikian. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan ini dulu. Ini adalah orang benar ya. Sekarang saya akan baca ayat 41 sampai 45. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara perhatikan, ini saya katakan tadi aplikasi dalam mencari Tuhan. Kita sudah melihat contoh Daud yang pertama, lalu Uzia yang kedua. Uzia dengan jelas dikatakan selama dia mencari Tuhan, Tuhan membuat, Allah membuat usahanya berhasil. Sekarang kita akan melihat kepada aplikasinya dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Mudahnya, gampangnya seperti apa mencari Tuhan? Orang keren bilang begini, lu mau cari ke timur, di timur gak ada Tuhan. Lu mau cari ke barat, di barat gak ada Tuhan. Ya. Bahkan Alkitab mencatat orang yang berseru Tuhan, 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 belum tentu mereka mencari Tuhan. Tetapi orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan atau orang yang melakukan firman Tuhan,
ialah mereka yang berbuat baik seturut dengan firman Allah. Seperti Daud tadi bilang, kau bilang ku cari wajahmu, cari wajahku, maka ku cari wajahmu. Artinya ada satu kegiatan yang harus dilakukan. Tidak cukup hanya mendengar untuk melupakan. Itu sebabnya ketika Yesus sebelum dia terangkat ke surga, sebelum dia disalib, dia memberikan perumpamaan ini. Ini untuk kehidupan saudara dan saya. Ya, untuk orang-orang benar itu tadi, untuk orang-orang yang mencari Tuhan tidak secara sadar, tapi dia mencari Tuhan. Tidak secara sadar, tapi dia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, ketika engkau melakukannya untuk salah seorang hambaku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ya. Lalu orang yang merasa dia mencari Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, dia bilang begini, kapan Tuhan? Ya. Kapan kamu telanjang, nggak aku kasih baju? Nggak mungkin lah. Kapan engkau lapar, nggak aku kasih makan? Nggak mungkin lah. Ini orang yang sok merasa berbuat baik. Istilah kata cuman besar diomong, pelaksanaan sedikit. Tuhan bilang begini, sederhananya, ketika kamu tidak melakukannya untuk seorang hambaku yang paling hina ini, kamu tidak melakukan. Ayat 46. Perhatikan ayat 46 dari Matius pasal 25. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Itu orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sudah mulai kedapatan. Sekarang saya ulangi dari Amos sedikit lagi. Jadi ketika Tuhan berkata, cari wajahku, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudaraku, ini bukan hanya sekedar hidup yang berlangsung baik, tetapi sampai kepada hidup yang kekal. Oke, bukan hanya untuk hidup yang kekal, tapi hidup yang berlangsung ini juga disebut kamu akan hidup. Saudara, kita lihat hari-hari ini banyak ekonomi orang sudah tidak hidup. Bahkan hubungan rumah tangga seseorang sudah tidak hidup. Pekerjaan seseorang sudah tidak bisa dikatakan hidup. Ya. Tapi firman Tuhan kembali datang kepada saudara dan saya. Ternyata dalam mencari Tuhan tidak cukup hanya hal-hal yang rohani ini. Amin. Ada banyak Tuhan percayakan di mana engkau berada. Bukan hanya untuk gereja. Ini baru aplikasi ya. Jadi tidak cukup hanya untuk gereja. Tidak cukup hanya bicara tentang kegiatan rohani dalam mencari Tuhan. Ya. Tuhan percayakan ada banyak di lingkunganmu untuk membuat engkau mengaplikasikan firman Tuhan. Hari-hari ini. Ya. Hari-hari ini sangat-sangat terlalu banyak kalau kita mau lihat firman. Tapi faktanya saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saya mau katakan, seberapa besar ya, saudara yang bekerja, katakanlah begini, kalau saya datang ke lingkungan saudara, ke rumah saudara, saudara perhatikan doa saya, doa yang saya sampaikan. Nah, saudara yang melakukan, katakanlah saudara sedang berusaha warung. Oke? Seberapa besar atau seperti apa? Atau pernahkah saudara memberkati lingkungan saudara? Supaya mereka itu menjadi pelanggan-pelanggan yang baik. Nah, ini dulu. Ya. Jangan jengkel ketika seseorang dia lewat. Ya, tetanggamu tuh, saudara ngewarung di sini, yang tetangga sebelah kiri dia lewat ke kanan. Yang di kanan lewat ke kiri, pas pulang dia bawa belanjaan gitu. Saudara jengkel nggak? Yang ngewarung, ayo.
Jengkel ya? Iya. Kenapa itu terjadi? Lah kamu gak pernah berdoa buat dia. Faktanya kan? Dari mana si Tete ini belanja? Apalagi yang dibawanya itu ada saudara jual. Karena ada utang itu Pak. Jadi Kalaupun dia berhutang kepada saudara, saudara punya tanggung jawab mendoakan dia. Nah ini pelaksanaan firman. Inilah yang disebut dengan aplikasi. Kita kan tidak tahu siapa ini orang yang paling hina ini. Apakah orang yang banyak utangnya? Apakah orang yang paling nakal? Apakah orang yang paling yang paling jorok? Ataukah orang gila? Kita kan nggak tahu. Tapi firman Tuhan bilang, ketika engkau melakukannya untuk itu, kamu melakukan untuk jangan sampai satu saat Tuhan tuntut itu dari kita. Amin. Ini yang membuka berkat. Ini yang membuat saudara dan saya hidup. Tuhan tolong saya, mungkin saya kurang bisa memaparkannya. Tapi jelas, saudara. Ya, dalam konsep pemikiran saya jelas. Selama kita mencari Tuhan, kita mau cari Tuhan di mana? Saudara mau cari Tuhan di wisata rohani, Holy Land. Ya. Orang hanya main ke Yerusalem, main ke Roma, hanya mengingat perjalanan Tuhan Yesus. Mau cari di mana? Nggak ada. Bahkan firman Tuhan, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, belum tentu Tuhan jawab. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mencari Tuhan, itulah yang memperoleh hidup. Hidup yang berlangsung ini Tuhan mau saudara jalani hidup yang berlangsung dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara berdoa. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih.